Kecamatan dia besoknya. Kecamatan Putih. Cuma. Ler. Ambil sini. Kilo di YouTube. Orang ini jarum nih di kepalanya rakyat toh Di masjid ada yang bolong masjid toh Iki nek kaose dhewe ketuane. loh jauh Ya loh. Wah, Mas. Siap ya. Ini diseset terus ya. Sini ya, Pak. Aman enggak? Adalah wukuf di Padang Arafah. Pada tanggal 9 Dzulhijjah, para jemaah haji dari berbagai bangsa di dunia ini berkumpul di tanah Arafah tanpa membedakan suku, ras, dan golongan. Mereka tidak membedakan pangkat, derajat, dan kekayaan. Semua memakai pakaian putih. Dalam sejarahnya, Arafah adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Ibunda Hawa setelah berpisah selama bertahun-tahun meninggalkan surga. Maka dari tempat inilah sebenarnya lahir berbagai suku bangsa yang berada di muka bumi ini. Sehingga wukuf di Arafah adalah momentum membangkitkan kesadaran asal kejadian manusia. Maka wukuf merupakan simbol kebangkitan solidaritas kemanusiaan, sehingga dari kesadaran tauhid mengenal asal kejadian manusia ini, seorang muslim harus mewujudkan ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Hadirin rahimakumullah. Wukuf juga mengandung arti diam dari segala kepentingan yang bersifat duniawi menuju yang bersifat ukhrawi. Menepikan sejenak segala urusan dunia, membersihkan hati dan pikiran dari sifat ujub dan takabur, lalu melantunkan zikir, tawajjuh, tazahru, dan menegakkan diri kepada Allah. Dalam suasana wukuf, manusia didorong merasakan getaran spiritual yang mendalam sehingga dapat membuka pintu kesadaran terhadap makna tauhid.
melabuhkan kesadaran bahwa hanya ada satu jalan yang mampu membawa manusia kepada kebahagiaan hakiki, yaitu jalan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, momentum yang kedua yaitu ibadah kurban. Perlu diketahui, kurban bukanlah sekedar acara bagi-bagi daging, melainkan momentum penting untuk mempertanyakan kembali kualitas ketauhidan kita. Dimulai dengan merenungi perjalanan manusia paripurna, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Kisah mulia ini dimulai dari Nabiullah Ibrahim yang mendapatkan perintah dari Allah untuk melakukan kurban dengan menyembelih anak kandungnya sendiri, yaitu Ismail alaihissalam. Maka muncullah sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang justru memerintahkan seorang ayah menyembelih putranya sendiri? Tidak mungkin di dalam nalar agama apapun manusia diperintahkan untuk menyembelih sesama manusia. Sebenarnya perintah Allah pada Nabi Ibrahim alaihissalam bukanlah menyembelih putranya Ismail, tetapi perintah untuk menyembelih nafsu kemanusiaan yang paling hakiki berupa rasa memiliki. Hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita menemukan perwujudan tauhid, yaitu totalitas ketundukan seorang hamba yang disimbolkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan totalitas ketaatan yang ada di dalam figur Nabiullah Ismail. Sehingga kisah Ibrahim dan putranya merupakan gambaran dari sebuah perjalanan seseorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyembelih sekat berupa rasa memiliki terhadap ketergantungan duniawi. Karena harta, tahta, kekayaan dan semuanya itu kita tidak berhak memiliki dan akan nanti kembali kepada Allah. Karena memang pada dasarnya manusia hidup di dunia yang sebentar ini tidak memiliki apapun. Segalanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah Ibrahim dan putranya, Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya mengganti Nabi Ismail alaihissalam dengan seekor domba, melengkapi kisah menjadi inspirasi dari awal disyariatkannya perintah ibadah kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, hewan kurban seperti unta, sapi, kambing adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kedekatan dengan manusia. Dalam perilaku dasar seperti makan, minum, tidur, memiliki nafsu dan mengembangkan keturunan. Yang membedakan keduanya hanyalah pada potensi kesadaran tauhid yang dimiliki oleh manusia. Sehingga ketika manusia tidak menggunakan kesadaran tauhid, maka manusia akan mirip seperti binatang, bahkan lebih hina dari binatang. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 179 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yabsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kal an'ami bal hum adallu, ulaika humul ghafilun. Yang artinya, sungguh telah kami ciptakan neraka jahanam untuk banyak jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak mereka gunakan untuk memahami, dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak mereka gunakan untuk melihat.
Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak mereka gunakan untuk mendengar. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 179. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah. Jadi substansi dalam peringatan Idul Adha ini adalah upaya meningkatkan kualitas kesadaran tauhid menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita mulai momentum Idul Adha ini kita berikhtiar untuk menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang melekat pada diri kita, sekaligus menyembelih ketergantungan akan kehidupan duniawi dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, semoga khotbah singkat ini bermanfaat dan kita semua mendapatkan berkah Idul Adha tahun ini, diberikan panjang umur dan diterima amal ibadahnya, sehingga kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa isyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi'amrin adim, amarakum bisalati wassalami ala nabiyyihil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabarakta an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma daf'a 'anna al bala'a wal ghala'a wal waba'a wal fakhsha'a wal munkara wal baghi wal suyufal mukhtalifata wa syada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladil hadha khakha wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dhurriyyati rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.